رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من اصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan sampai pagi hari ini, khususnya kenikmatan iman dan Islam, juga taufiknya. Karena dengan taufik Allah Azza wa Jalla kita diberikan nikmat untuk bangun lebih awal. Dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla kita diberikan nikmat untuk bisa melaksanakan sahur. Dengan nikmat dari Allah Azza wa Jalla kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan juga dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla kita dapat mengikuti majelis ilmu. Karena taufik inilah yang senantiasa kita mintakan kepada Allah Azza wa Jalla di setiap rakaat kita dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan Engkau yang lurus. Secara bahasa. Adapun secara maknanya dijelaskan oleh Syekh Sa'di dalam tafsirnya, kita mintakan kalimat minta petunjuk di situ maknanya adalah petunjuk taufik. Agar apa? Agar setelah kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian kita minta kepada Allah agar diberikan kemudahan untuk melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepadanya. Tidak cukup sampai di situ, kita juga meminta kepada Allah agar diberikan keteguhan hati dan keistiqomahan dalam menjalankan syariatnya. Dan tidak cukup sampai di situ, kita juga meminta kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan beriman kepadanya. Jadi makna ihdinas siratal mustaqim itu maknanya dalam sekali. Karena kita betul-betul minta kepada Allah agar diberikan taufiknya. Taufik ini juga yang kemudian menyebabkan hak untuk memberikan petunjuk kepada hambanya itu adalah mutlak datang dari Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW ketika berharap seluruh anggota keluarganya, pamannya, bibinya, keluarga dekatnya masuk ke dalam Islam, tapi ternyata tidak semuanya mau bersama dalam barisan Rasulullah SAW. Nabi bersedih, ya Nabi bersedih. Tapi Allah ingatkan, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada siapapun yang engkau cintai untuk masuk ke dalam Islam. Ya, walakinnallaha yahdi may yasha. Tapi sungguhnya hanya Allah sajalah yang memberi petunjuk kepada siapapun yang Dia kehendaki. Petunjuk apa? Petunjuk untuk masuk ke dalam Islam. Setelah masuk ke dalam Islam, Allah memberi petunjuk kepada kita dengan bimbingannya agar kita mudah melaksanakan ketaatan kepadanya, ya, juga mudah untuk kemudian istiqamah dalam menjalankan syariatnya. Ya, karena ternyata menjalankan syariatnya itu perlu kesabaran ekstra. Ya, kita minta kepada Allah. Maka jangan heran kalau kemudian ada orang mengaku muslim, katanya beriman kepada Allah, tapi kemudian masih bertindak zalim, masih suka menipu,
misalkan, masih suka berbohong, atau masih bersuka bertindak jahat dan lain sebagainya. Kenapa? Dia tidak mendapat taufik dari Allah Azza wa Jalla. Maka itu yang kita mintakan kepada Allah, agar menjaga lisan kita, agar menjaga mata kita, agar menjaga hati kita, agar menjaga isi kepala kita. Itu kita mintakan kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita sama-sama belajar dari tadabbur Al-Quran yang Allah sampaikan dalam surah Fussilat ayat ke-30. Tadi sudah disampaikan di muqaddimah, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat-malaikat akan turun kepadanya dengan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu karena akan mendapatkan jannah yang telah dijanjikan kepadamu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan di dunia, wa fil akhirah, dan juga di kehidupan akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan di dalamnya kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Walakum fiha ma tad'un, dan kamu juga akan memperoleh apa yang sudah dijanjikan atau yang kamu inginkan, kamu minta. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai penghormatan dari Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita berada di hari ke-22 atau ke-23 bagi sebagian orang ya. Berarti ini sudah pencapaian yang luar biasa. Ini adalah suatu kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita yang hari ini masih hidup. Kita nggak ada yang bisa menjamin kalau masih hidup sampai Lebaran, nggak ada yang bisa menjamin. Besok pun nggak ada yang bisa menjamin kita masih hidup. Bahkan beberapa hari yang lalu viral, seorang jamaah masjid meninggal dunia setelah sholat subuh mengikuti tausiah, kemudian meninggal dunia. Subhanallah, hari Jumat. Kita semua berharap mati dalam keadaan husnul khotimah. Kalau perlu mati ketika i'tikaf. Bangun malam, sholat jam 2 sampai jam 3, lanjut tilawatul Quran, kemudian sholat sunnah, qobliyah atau sholat sunnah sebelum fajar, kemudian lanjut berjamaah sholat subuh, kemudian lanjut sholat subuh berjamaah dan kemudian mengikuti majelis ilmu, kemudian lanjut dengan sholat syuruk, tiba-tiba meninggal dunia. Alangkah indahnya mati seperti itu. Dan jamaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebenarnya keajaiban-keajaiban atau keinginan-keinginan kita yang kita mintakan kepada Allah, pasti Allah akan berikan kepada kita. Bahkan kehidupan-kehidupan yang ajaib, sesuatu yang mungkin dalam isi kepala kita tidak mungkin bisa kita lakukan, bisa kita terima. Tetapi kalau Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang mustahil. Tapi syaratnya tadi dalam ayat ini, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah di atas apa? Di atas kalimat Rabbunallah. Ya, ini kalau teori kayaknya gampang bener. Kalau kamu ingin mendapatkan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang tentram, hati kuat, ya, kemudian menghadapi kehidupan dunia apapun keadaannya,
tidak membuat dirinya stres, apalagi sampai depresi. Kenapa? Karena dia istiqomah menjadikan Allah sebagai Rabb-nya. Para ulama sepakat dalam bab ini, makna tsumma istaqamu yaitu di atas tauhidnya Allah. Karena sudah didahului innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang menjadikan Allah sebagai Rabb-nya, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah di dalamnya. Yaitu apa? Mereka istiqomah menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah yang disembah. Mereka istiqomah menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang dicintai dengan sepenuh kecintaan. Dia istiqomah menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang ditaati dengan segenap ketaatan. Dia istiqomah menjadikan Allah Azza wa Jalla sebagai satu-satunya zat di mana dia menggantungkan seluruh harapan dan mimpi-mimpinya. Begitu dipanjangin baru kita mikir, wah iya juga nih. Jangan-jangan selama ini kita belum menjadikan Allah sebagai Rabbuna. Ketika keadaan terdesak, kita enggak kembali kepada Allah. Ketika kita terancam kelaparan, kita larinya bukan ke Allah. Ketika kemarin pandemi datang, kita kalap seolah-olah enggak punya Allah. Ketika sakit yang berkepanjangan, kita pergi ke makhluk yang dia sendiri enggak bisa menyembuhkan dirinya ketika sakit. Ketika menjalankan perintah, kita jauh lebih taat kepada perintah manusia daripada perintah Allah. Jangan-jangan kita masih seperti itu. Yang muda-muda misalkan, baru diputusin, misalkan jatuh patah hati, atau misalkan yang sudah di depan mata, lamaran pasti diterima, undangan siap disebarkan, tiba-tiba dibatalkan. Kemudian sedih berkepanjangan, seolah-olah jodohnya cuma dia seorang. Kenapa? Karena belum menjadikan Rabbunallah dengan sepenuh hati. Kenapa ini perlu kita kemudian introspeksi diri kita? Ini sudah ke hari kesekian. Kan kita perlu evaluasi. Sudah sejauh mana ibadah kita? Padahal ibadah kita tuh diterima kalau apa? Kalau ikhlas lillahi ta'ala. Iktikaf kita ke sini sudah ikhlas atau belum? Salat kita sudah ikhlas atau belum? Sedekah kita sudah ikhlas atau belum? Salat malam kita sudah ikhlas atau belum? Ini kan konsekuensi daripada menjadikan Rabbunallah. Ketika kita konsekuensi menjadikan Rabbunallah, berarti apa? Semuanya hanya kita peruntukkan kepada Allah. Hadirin jamaah Allah Azza wa Jalla. Kalimat selanjutnya, tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka malaikat akan datang kepada mereka seraya berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih. Artinya orang-orang yang kemudian menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang dia ibadahi dan satu-satunya zat yang bertahta di dalam hatinya, maka tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan di dalam hidupnya. Masya Allah. Jadi nggak heran kalau kemudian kita mendapati orang-orang mukmin, apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya di dunia, maka tidak menyebabkan dia hidupnya susah. Makanya dalam hadis Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan kehidupan orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Karena di setiap sisi kehidupannya dalam keadaan baik-baik. Wa ma dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan keadaan seperti itu tidak didapati kecuali di dalam hati orang-orang beriman. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, dia bersabar. Dan ketika ditimpa nikmat, diberikan kepadanya nikmat, maka dia bersyukur.
Dan keadaan ini jamaah Allah Azza wa Jalla cuma didapatkan oleh orang-orang mukmin. Siapa orang mukmin? Adalah yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang diibadahi. Yang mengeluarkan segala bentuk kesyirikan-kesyirikan di dalam hatinya, baik levelnya 0 ataupun level yang 10. Baik kesyirikan itu bentuknya kecil, syirik kecil ataupun syirik yang besar, waliyadzubillah. Maka jangan heran kalau kemudian kita mendapati kehidupan orang-orang mukmin itu penuh dengan keajaiban. Penuh dengan sesuatu yang di luar nalar. Dan ini di Al-Quran sudah banyak dikisahkan. Banyak sekali kisah-kisah yang menyebutkan tentang akibat atau efek yang luar biasa yang diterima oleh orang-orang mukmin. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat ke-82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, kata Allah. Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukan antara iman dan syirik. Karena zalim itu artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kenapa orang musyrik disebut dengan zalim? Ya. Karena dia menempatkan peribadatan yang seharusnya untuk Allah, tapi dia berikan kepada makhluknya. Maka orang musyrik disebut zalim. Di sini Allah menggunakan walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukan antara iman dan syirik. Apa kata Allah? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka mendapat petunjuk. Hadirin jamaah sedang salat subuh yang bahkan Allah Azza wa Jalla, ini jaminan dari Allah. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka bagi mereka keamanan dalam hidupnya, wa hum muhtadun, dan bagi mereka petunjuk dari Allah. Bagi mereka jalan semua keluar dari perkara-perkara yang menyulitkan hidup kita. Jalan keluar dari semua perkara-perkara yang seolah-olah tertutup jalannya di dunia ini. Wa hum muhtadun. Apa buktinya? Buktinya jamaah yang maka Allah Azza wa Jalla, bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, dibakar oleh Raja Namrud. Ya. Kisah ini masyhur kan? Kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam berhadapan seorang diri, berhadapan dengan Raja Namrud dengan segala macam kebengisan dan kezalimannya. Ya. Kemudian suatu ketika Raja dan pengikutnya mengadakan festival keluar daerah. Kemudian Ibrahim pun mendatangkan tempat pemujaan mereka, di mana patung-patung dikumpulkan di suatu ruangan. Disitulah menjadi tempat peribadatan orang-orang musyrik ketika itu. Maka momentum itu digunakan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk apa? Untuk menunjukkan atau meruntuhkan logika lemah mereka. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan semua patung-patung yang disembah tersebut. Sisanya apa? Nabi Ibrahim tinggalkan yang paling besar dan menggantungkan kapak di lehernya. Ketika singkat cerita mereka kaget mendapati keadaan seperti itu, Tuhan-Tuhannya tumbang semua. Dan kemudian tentu mereka tidak mungkin mencurigai Tuhannya. Mereka mengatakan, siapa yang melakukan ini? Maka rakyat pun berbisik-bisik, oh di sana ada pemuda yang suka ngomongin Tuhan kita, yang tidak bersepakat dengan cara peribadatan kita. Namanya Ibrahim. Akhirnya Ibrahim pun dipanggil. Ya. Kemudian beradulah hujjah di situ. Ya. Ibrahim mengatakan, tanya aja sama Tuhanmu yang besar itu. Jelas-jelas kampaknya ada di lehernya. Ya warga ketika itu berbisik-bisik. Ibrahim ini ngaco. Udah tahu nggak bisa ngomong, kok disuruh nanya ke mereka. Nah kan di situ Ibrahim menang. Udah tahu nggak bisa ngomong, boro-boro ngomong. Ya, kalau ngomong aja nggak bisa, apalagi yang lain.
Boro-boro menyelamatkan dirinya dari kehancuran. Disitulah Ibrahim menang secara logika dan meruntuhkan logika orang-orang musyrik ketika itu. Mereka sendiri mengakui, oh nggak bisa ngomong kok disuruh ditanyain. Kan gampang naboknya istilahnya. Udah tahu nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain. Loh kok kamu sembah? Nggak nerima dengan logika Ibrahim, maka mereka pun menggunakan logika kekuatan. Akhirnya dikumpulkanlah raja Nabi memerintahkan semua rakyatnya kumpulkan kayu bakar. Kalau kamu menolong Tuhan-Tuhan kamu, maka ikuti perintah saya. Wah, Tuhan-Tuhannya mau ditolong. Akhirnya ketika itu Nabi Ibrahim sudah dilempar manjanik, dilempar ke api yang sedang berkobar. Logika manusia pasti mati. Pasti mati. Bagaimana tidak uang sekampung-kampung sawah ngumpulin kayu bakar, dibakar di tengah lapang, begitu berkobar Ibrahim dilemparkan. Kan logika manusia mati, burung aja nggak berani lewat saking panasnya. Tapi apa kata Allah Azza wa Jalla? Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah Azza wa Jalla, kami firmankan kepada api, ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah api yang dingin. Wasalaman, gak cukup api yang dingin, Pak. Ya, karena kalau Bapak Ibu pernah merasakan musim dingin, gak ada enak-enaknya. Ya. Orang Indonesia biasa berada di suhu 25 sampai 35, tiba-tiba mendapati suhu 11 atau sampai 0 derajat Celcius. Gak enak, Pak. Ya, bibir pecah-pecah, muka lecet-lecet. Kenapa? Dingin, kering badan kita, mengkerucut. Maka kata Allah, kuni bardan wasalaman, gak cuma dingin tapi menyejukkan, tapi menyelamatkan untuk Ibrahim. Ya, mungkin kalau kita boleh analogikan hari ini, ya, ketika api itu berkobar, Ibrahim lagi di dalam, Ibrahim lagi duduk berzikir kepada Allah, hasbiyallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'man nasir. Kayaknya begitu ya. Kenapa? Karena orang di luar udah pasti mati Ibrahim. Tapi dengan kehendak Allah, apinya menjadi dingin dan menyejukkan. Begitu api habis, keluarlah Ibrahim dari kobaran asap yang meluput tersebut. Kayak di film-film, Pak. Ya. Begitu api udah berkorban, tiba-tiba muncul pahlawannya. Wah, dari kegelapan asap tersebut. Subhanallah. Dan itu terjadi. Karena nggak mungkin. Al-Quran bohong, nggak mungkin. Apa yang Allah ceritakan adalah nyata. Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka mengatakan Nabi Ibrahim berpegang kepada Rabbunallah tsumma istaqamu. Ya. Kemudian kisah Nabi Musa alaihissalam versus Fir'aun. Ketika Nabi Musa alaihissalam sudah dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Dikejar-kejaran bukan main lari-larian, bukan main tak benteng, bukan. Dikejar-kejar dengan segala kemurkaan dan kemarahannya. Sampai Fir'aun harus turun tangan. Kata Fir'aun, biarin, saya yang nanti akan membunuh Musa dengan tangan saya sendiri. Faliyad'u rabbah, dan biarin dia minta sama Tuhannya. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya. Ketika di hadapan Nabi Musa alaihissalam sudah laut merah, di belakangnya pasukan Fir'aun dengan segala macam kebengisan dan kezalimannya siap membunuh dan menghabisi Musa dan Bani Israel ketika itu. Bahkan sampai-sampai Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Bani Israel saya mengatakan, ya Musa, ini kita udah pasti kena nih. Kita pasti ketangkep. Ya, bahkan dalam ayat yang lain disebutkan, nih Musa, gara-gara ente hidup kita makin sulit. Dulu sebelum ente nih ngajak kita untuk ikut sama ente, hidup kami udah susah. Di bawah kekuasaan Fir'aun, hidup kita udah susah, sempit. Mau ngapa-ngapain nggak bisa. Begitu ente ajak bersama ente, hidup ani makin susah, hidup kita makin susah.
Nah, ketika terjadi pengejaran itu, kaumnya mengatakan, "Qala ashabu Musa inna lamudrakun." Teman-teman Musa ketika itu mengatakan, "Ya, sudah habis kita." Kenapa? Fir'aun pasti menyusul kita. Tapi apa kata Musa? Qala kalla. Nabi Musa mengatakan, enggak mungkin. Inna ma'iya rabbi. Kenapa? Karena sesungguhnya bersamaku adalah Tuhanku, Rabbi. Sayahdin. Dan dia akan memberikan jalan keluar. Masya Allah. Ini kan iman yang tertanam dalam hati. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersama kita itu Allah. Pasti akan memberikan petunjuk. Ya. Kalau bagi orang-orang yang tidak yakin ketika itu, Pak, logika hari itu misalkan, kita bayangkan saat ini, ketika Musa mengatakan atau Nabi mereka mengatakan, tenang aja, Allah bersama saya, Allah bersama kita, Allah pasti berikan jalan keluar. Kira-kira logika kita saat ini, jalan keluar apa, Pak, yang akan diberikan Allah kepada Nabi Musa dan pengikutnya? Kira-kira aja ini. Ya. Saya rasa tidak ada yang berpikir akan bisa mendapatkan jalan keluar ketika itu dari pikiran normal kita. Allah akan menurunkan kapal, nggak mungkin, nggak logis. Tiba-tiba muncul kapal, blub gitu kan? Apalagi misalkan berenang, Allah berikan kekuatan, misalkan. Itu kan pikiran-pikiran standar. Pikiran standar. Kalau berenang, Fir'aun juga bisa berenang. Kalau pakai kapal, Fir'aun dan bala tentaranya punya alat-alat canggih. Dilempar pakai manjanik, dipanah dari daratan. Tapi karena keyakinan Nabi Musa alaihissalam sedemikian kuat kepada Allah Azza wa Jalla, inna ma'iya rabbi sayahdin, sudah beres. Tapi ketika mengatakan inna ma'iya rabbi, berarti 100% itu keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kan kadang-kadang ketika, Pak, ini gimana, Pak? Yaudah, bismillah tawakkaltu ala Allah. Di depan manusia kita mengatakan bismillah tawakkaltu ala Allah. Tapi begitu keluar dari situ, dia mikir lagi, ini bismillah tawakkaltu lagi, bagaimana ceritanya nih? Ya. Masih ada ganjalannya. Pak, sodako, Pak. Oh iya, bismillah. Ya, begitu keluar, dia bingung. Waduh, nanti gimana ngasih istri nih? Kok bingung? Harusnya kan nggak bingung lagi gitu loh. Apa yang kita sodakokan, apa yang kita kerjakan dari bentuk amalia, masalah apapun yang menghadap kita, kita serahkan kepada Allah. Ya. Udah selesai. Jalanlah dengan tenang, jalan dengan santai. Karena apa? Ketika keadaan sudah terbentur, ketika posisi sudah tidak memungkinkan ada jalan keluar, maka biarkan tangan Allah yang menyelesaikannya. Ini hikmah dari kisah Musa, lebih kurang begitu. Jadi kekhawatiran ashabu Musa ini bukan kekhawatiran yang tanpa alasan. Ini sangat beralasan, karena sudah di depan Laut Merah, nggak mungkin kemana-mana lagi. Nggak mungkin. Sedangkan antara Nabi Musa dan pengikutnya dan Fir'aun dan para pasukannya, itu hitungannya sudah nggak masuk akal. Artinya kalau mau lari pun nggak ada yang bisa menyelamatkan dirinya. Udah terkepung dengan pasukan Fir'aun. Tapi dengan santainya Musa mengatakan, qala kalla. Sekali-kali Fir'aun dan bala tentaranya tidak akan bisa menyusul kita. Inna ma'iya rabbi. Karena bersama saya adalah Tuhan kita. Sayahdin, dia pasti akan memberikan petunjuk, dia pasti akan memberikan jalan keluar. Siapa yang menyangka kalau Al-Quran tidak menyebutkan Laut Merah terbelah menjadi 7 jalur, bukan 1 jalur, 7 jalur. Subhanallah. Inilah yang di hatinya qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah. Apapun keadaannya, istiqomahlah. Hidup kita akan menjadi luar biasa. Nabi Ayyub alaihissalam, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub. Ketika dia berdoa lirih kepada Tuhannya, anni massaniyad-dur, ya Allah, aku ditimpa penyakit. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi enggak perlu mengeluh, karena Ayub tahu sakitnya dari Allah. Ya.
Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit Allah yang sembuhkan. Jadi kalau bapak sakit, ya, ini sih bukan berarti menafikan medis. Saya juga pakai medis kadang-kadang. Tapi pegangan kita adalah kesembuhan itu datangnya dari Allah. Jadi kalau air putih pun bisa dijadikan wasilah untuk kesembuhan. Kenapa? Kalau memang hakikat kesembuhan datang dari Allah, artinya media apapun itu bisa menjadi alat kesembuhan. Maka Nabi Ayub alaihissalam dengan keyakinan penuh kepada Allah, dia hanya mengatakan wa anta arhamur rahimin. Dia memuji Allah, bukan mencela, bukan kemudian mengeluh, bukan kemudian meratapi. Dia memuji Allah. Wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau tahu keadaanku. Engkau tahu yang terbaik untukku ya Allah. Kalau memang sakit ini lebih baik untukku, maka lanjutkan. Kalau tidak, Engkau Maha tahu apa yang terbaik untuk aku. Makanya ketika istrinya, diriwayatkan istrinya bertanya kepada Ayub ketika setelah sembuhnya, Bang, kenapa sih nggak minta sembuh awal-awal sakit? Jadi menurut riwayat Nabi Ayub itu sakitnya lebih kurang antara 10 sampai 19 tahun atau 20 tahun lamanya. Jadi ketika sembuh istrinya bertanya penasaran, Bang, kenapa nggak minta sembuh di awal-awal? Sampai harus anak-anak mati semua, sampai harus kemudian usaha habis semua, sampai kemudian rumah hancur semua, sampai kemudian ternak ladang semuanya nggak tersisa. Bahkan nggak cukup sampai di situ, sampai kamu diisolir oleh masyarakat karena takut ini mewabah, sampai kamu ditinggalkan oleh istri-istri kamu. Ya. Kenapa nggak minta sembuh di awal? Apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Berapa lama Allah kasih saya nikmat? Lebih kurang 70 atau 80 tahun. Berapa lama Allah kasih saya sakit? Lebih kurang 20 tahun. Apa kata Ayub? Kalau Allah kasih saya sakit sama dengan tahun, dengan usia saya hidup dengan penuh kenikmatan, mungkin saat itu saya akan baru minta kesembuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang luar biasa ini, Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian apa kata Allah Azza wa Jalla? Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin. Kemudian kami angkat sakitnya Ayub dari penyakitnya itu, wa atainahu mithlahu ma'ahu rahmatan min indina wa dzikril abidin, dan kami ganti apa yang pernah kami ambil dari sisi Ayub sebagai bentuk peringatan bagi orang-orang yang menyembah aku, kata Allah Azza wa Jalla. Allah angkat sakitnya. Kenapa? Karena memang cuma Allah yang bisa menyembuhkan. Pak, Bu, yang bukan Allah Azza wa Jalla. Di rumah sakit sampai hari ini banyak orang masih tergeletak di rumah sakit dengan sakit yang sama, diberikan dengan obat yang sama, diberikan dengan dosis yang sama, ya, disurvei dengan dokter yang sama, tetapi yang satu sembuh, yang dua tidak, atau yang dua sembuh, yang satu masih tetap tinggal. Itu menunjukkan bahwasanya kesembuhan hanya datang dari Allah. Artinya ikhtiar kita berobat itu satu hal, tapi kemudian meminta kesembuhan, berdoa kepada Allah juga hal yang lain, dan beratnya di sini. Karena boleh jadi sakitnya lama kita itu bukan karena obatnya nggak manjur, karena Allah belum kasih kesembuhan. Maka nggak perlu menyalahkan dokter, nggak perlu menyalahkan herbal, nggak perlu menyalahkan pengobatan apapun yang kita ikhtiar untuk mendapatkan kesembuhan, karena kesembuhan datang dari Allah. Gitu loh. Ini kan yang terjadi, kubu herbalis, ya, nembak-nembakin kubu medis. Orang medis mengatakan herbalis juga tidak tidak higienis, kan gitu. Percuma Anda ribut dua kubu, karena memang kesembuhan bukan datang dari terapi ataupun obat yang Anda beri, tapi datang dari Allah Azza wa Jalla. Jangan jadi manusia yang sombong. Ya. Wah, udah pakai ini aja, pasti sembuh. Kira nggak sembuh, Pak, saya udah pakai ini, Pak, kok nggak sembuh gimana, Pak? Iya kan sembuh emang datang dari Allah, Mas. Kira ditagih kesembuhan, ngomongnya datang dari Allah. Di awal ngobatin kesana udah pede banget pasti sembuh. Subhanallah. Nabi Ayub alaihissalam yakin 100% kepada Allah.
Qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Istiqamah menjadikan Allah sebagai Tuhannya dalam segala hal. Karena urusan makhluk di muka bumi ini semuanya di tangan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi, siapa lagi? Nabi Yunus. Dimasukkan ke dalam, masuk ditelan oleh ikan paus. Ya. Minta kepada Allah. Yakin kepada Allah. Siapa lagi? Nabi Zakaria alaihissalam. Ya. Minta keturunan puluhan tahun nggak punya keturunan. Ya. Tapi apa kata Nabi Zakaria? Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Tetapi ya Allah, seumur hidup saya tidak pernah kecewa saya itu meminta kepada Engkau. Tidak pernah sedikit pun saya itu nggak yakin kalau doa saya itu tidak akan dijabahi. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqir. Yang saya khawatirkan itu cuman kalau saya itu nggak ada keturunan ya Allah, nggak ada yang mewarisi setelah sepeninggalanku nanti. Kenapa Nabi Zakaria mengkhawatirkan tidak ada yang mewarisi? Sebenarnya apa yang diwariskan? Yang diwariskan bukan harta. Yang diwariskan adalah ilmu dan nubuwah. Itu dikhawatirkan. Jadi bukan ya Allah saya punya harta mewah ini. Nanti kalau anak saya nggak punya anak, siapa yang akan melanjutkan usaha saya? Siapa yang akan kemudian memanfaatkan harta yang sudah saya kumpulkan puluhan tahun ini? Bukan itu. Jadi kalimat wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqira. Kenapa? Karena dia ingin mewarisi apa yang diberikan oleh orang tuanya dulu, keluarga Yakub, yaitu ajaran Islam. Tapi Nabi Zakaria tidak pernah kecewa dalam berdoa. Minta apapun ikhwah, jangan pernah kecewa. Karena kan manusia ini kadang-kadang suka tergesa-gesa. Pengen punya momongan. Sering saya ditanya, Ustaz, saya pengen punya momongan. Berapa tahun, Bu? Berapa tahun, Mbak, nikah? Udah 3 tahun, baru 3 tahun. Saya selalu bilang begitu, baru 3 tahun. Sudah 5 tahun Ustaz, baru 5 tahun Bu. Sudah 10 tahun Ustaz, baru 10 tahun Bu. Ya, saya punya kawan 10 tahun, 11 tahun ini, belum nikah. Ketemu, Mas gimana prosesnya? Alhamdulillah Mas terus berdoa sama Allah, Masya Allah. Ya, itu yang ditunggu, kenapa? Karena Allah yang kasih. Kalau Allah kasih Anda keturunan, bersyukurlah. Kalau tidak, mungkin memang Allah ingin Anda terus berdoa kepada Allah sepanjang hayat. Dikasih nggak sama Allah? Dikasih. Nabi Zakaria dengan anak bernama Inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Langsung Allah jawab, diberikan anak, langsung dikasih nama Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia. Nama itu belum pernah ada di muka bumi kecuali anak kamu ini wahai Zakaria. Ini keajaiban hidup, Pak. Ya. Imaging ini kayak gini nih, imaging itu. Kehidupan yang di luar dari nalar dan pemikiran manusia, tapi bukan hal yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Ketika Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika berada di dalam gua, Nabi Abu Bakar sebagai manusia tentu dia mengkhawatirkan bukan hanya dirinya, tapi yang lebih dia khawatirkan adalah keadaan Rasulullah kalau Quraisy berhasil menangkap mereka. Di Gua Thur berdua, ya itu ibaratnya kalau Quraisy nengok dikit aja serius mencarinya atau menghalau burung yang ada di depannya ataupun laba-laba, sarang laba-laba yang ada di pintunya akan terlihat. Abu Bakar was-was, bukan kepada dirinya tapi kepada Rasulullah SAW. Apa bukti beliau mengkhawatirkan Nabi? Karena beliau dipatuk oleh kalajengking atau ular. Beliau tidak menangis, tidak teriak. Kenapa? Takut Nabi bangun. Maka ketika Quraisy sudah ada di depan matanya, ya, Abu Bakar khawatir, Rasulullah, bagaimana nanti kalau ketahuan kau akan dihabisi, dibinasakan. Apa kata Nabi SAW? Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan takut. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Subhanallah. Ya. Kemudian kita ada yang mengatakan, ya Ustaz wajar itu kan para nabi dan Rasulullah SAW. Nah inilah alasan orang-orang munafik, atau alasan orang musyrik, atau alasan orang tidak beriman kepada Allah. Karena banyak ayat yang menyebutkan, di antara dalam surah Al-Furqan ayat 20 Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalna qablaka minal mursalin
illa annahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Kata Allah Azza wa Jalla, dan tidaklah kami mengutus sebelum kamu wahai Muhammad dari para rasul illa annahum, kecuali mereka adalah orang-orang la ya'kuluna at-ta'am, yang makan makanan seperti kamu makan, wa yamshuna fil aswaq, dan mereka juga berjalan ke pasar. Artinya mereka berniaga, mereka berjualan, mereka berbelanja, mereka interaksi sosial. Artinya jamaah Allah Azza wa Jalla, mereka adalah manusia biasa seperti kita. Apa yang Allah berikan kepada mereka, itu bisa Allah berikan kepada kita. Syaratnya apa? Tsumma istaqamu. Istiqomah. Istiqomah kalau Allah itu yang memberikan makan. Istiqomah kalau Allah itu yang memberikan kepada kita jalan keluar. Istiqomah kalau Allah itu yang memberikan kepada kita kesembuhan. Istiqomah kalau Allah itu yang memberikan rizki kepada kita. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum. Istiqomah. Sehingga enggak menyeleweng jalan. Jamaah hadirin Allah Azza wa Jalla, apa kata Allah selanjutnya? Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Enggak usah bersedih, enggak usah takut. Kalau Allah bersama kamu. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah kamu, karena kamu dijanjikan dengan surga. Jamaah Allah Azza wa Jalla, sisa hari-hari ini untuk kita evaluasi. Karena dalam tafsir yang lain para ulama mengatakan tsumma istaqamu, itu maksudnya adalah istiqomah di atas tauhid, istiqomah di atas taat, istiqomah di atas meninggalkan larangan, istiqomah di atas kemudian menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Istiqomah tidak berbuat syirik dan tidak menduakan Allah Azza wa Jalla. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Di mana itu yang Allah janjikan kepada kalian. Cukup sampai di situ? Tidak. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya. Kamilah wali-wali kalian, kamilah pelindung-pelindung kalian fil hayatid dunya, dalam kehidupan di dunia, wa fil akhirah, dan juga di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dunia jamaah Allah Azza wa Jalla, kehidupan kita akan terpenuhi. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa saja melaksanakan amal saleh, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti kami akan berikan kepada mereka. Falanuhyiyannahu, itu ada dua kata huruf penegas, lam di depan, nun di belakang. Falanuhyiyannahu, maka pasti, kalau bahasa kita itu niscaya, sungguh kamu akan diberikan kehidupan yang baik. Tapi syaratnya apa? Man amila salihan wa huwa mu'min. Nah, ini garis bawahi. Beramal soleh dan dia beriman. Artinya apa? Amal solehnya harus menjalankan syarat ikhlas dan mutaba'atur Rasul. Harus ikhlas. Kalau enggak ikhlas, enggak mukmin. Imannya terkurangi, maka dia tidak berhak mendapatkan kehidupan yang baik. Kenapa kalimat hayatun thayyibah? Karena bagi orang-orang mukmin, bukan thayyibah itu bukan masalah banyak atau tidaknya urusan dunia, fasilitas dunia yang dia terima, bukan, tapi kehidupan yang dia tentram, dia damai. Banyaknya sedikitnya dunia tidak menyusahkan hidupnya. Banyaknya sedikit kawan tidak menyusahkan hidupnya. Banyak sedikitnya musuh tidak membuat ketakutan dalam hidupnya. Kenapa? Wa huwa mu'min. Dia beriman kepada Allah. Istiqamah dalam keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena jamaah Allah Azza wa Jalla, ternyata sabar di atas istiqamah ini nilai pahalanya jauh lebih tinggi daripada orang bersabar diberikan musibah. Kenapa bisa begitu? Karena orang ditimpa musibah nggak ada pilihan lain. Oh, udah kejadian, kehilangan motor, sabar ya akhi, iya udah nggak bisa. Sabar insya Allah. Sabar ya akhi, tinggal mati istrinya, ditinggal mati anak-anaknya.
Mau ngapain lagi? Marah-marah. Oh, udah nggak ada anaknya. Mobilnya sudah nggak ada. Rumahnya sudah hancur. Mau miso-miso, sia-sia. Maka pilihannya paling utama sabar. Tetapi kalau sabar di atas ketaatan, habis ini antum mau ngaji atau tidak, habis ini antum mau melanjutkan sampai syuruk atau tidak tilawahnya, habis ini antum mau sedekah atau tidak sehingga malaikat mendoakan kebaikan pagi harinya, habis ini antum mau lanjut dengan aktivitas yang baik lain atau tidak, itu semua kan istiqomah. Kesabaran di atas ketaatan. Antum mau ke masjid atau tidak, antum mau sedekah atau tidak, antum mau puasa atau tidak, itu adalah keistiqomahan, sabar di atas ketaatan. Antum bisa milih mau milih terus taat atau tidak. Makanya orang yang sabar di atas ketaatan itu jauh lebih baik daripada orang yang sabar ketika ditimpa musibah. Nahnu awliya'ukum, kamilah yang akan menjadi wali-wali kalian. Masya Allah. Kalau Allah menjanjikan perwalian kepada kita yang melindungi kita, Pak, Bu, Jamil Allah Azza wa Jalla, maka selesai hidup kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa saja yang bertawakal kepada Allah, memasrahkan semua urusan kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka cukuplah Allah baginya. Iya, cukup Allah bagi kita, enggak ada yang lain. Kita meminta kepada makhluk, makhluk semakin diminta semakin menjauh. Mau minta pertolongan kepada makhluk, dia juga butuh pertolongan. Sekali dua kali dia bisa bantu, 3-4 kali dia belum tentu. Ah, sama si fulan lah, pengennya minta ditolongin terus, toksik, gak usah berteman dengan orang seperti itu. Subhanallah, itu manusia ya. Punya tetangga kok suka minta-minta, padahal sengaja Allah tempatkan dia bertetangga dengan antum, karena antum mampu untuk membantu orang tersebut. Lah pindahlah, kenapa antum pindah? Iya, ada tetangga suka minta-minta ke rumah. Subhanallah. Manusia kalau dimintain begitu. Sedangkan Allah Azza wa Jalla, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Fahuwa hasbuh, cukuplah Allah untuk kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Jamaah hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, apa yang tadi dikisahkan para nabi, belum lagi bercerita orang-orang para sahabat terdahulu, Bilal disiksa, Khabbab bin Arth disiksa, keluarga Yasir disiksa, ya, Amr bin As disiksa, siapa lagi? Banyak ya. Bahkan para imam-imam madhab semuanya disiksa, ulama-ulama soleh semuanya mendapatkan siksaan. Mereka mundur dari ketaatan kepada Allah? Tidak. Kenapa? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, karena mereka menjadikan Allah sebagai pelindungnya. Jadi ujian-ujian yang menimpa dirinya itu baik yang senang maupun yang tidak menyenangkan, itu bagian daripada dinamika hidup, kerikil-kerikil kehidupan. Karena kita tidak bisa menghindar dari takdir Allah. Fa innaka taqdir wa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Karena engkau sudah menetapkan ini, ya Allah. Kami tidak bisa menghalangi keputusan engkau tetapkan atas kami. Subhanallah. Dan tidak cuma di dunia, kalau Allah sudah amankan kita di dunia, maka di akhirat kita akan lebih aman lagi. Karena di akhirat nanti tidak ada perlindungan selain perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari di mana seseorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, lari dari bapak dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani, lari dari istri dan anak-anaknya. Semua kenapa? Mencari perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mintalah perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam satu hadis kursi disebutkan, ya baghiyal khair. Dalam satu hadis kursi Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, orang-orang mengharap kepada kebaikan, akbil, terimalah, datangi Allah Azza wa Jalla, laksanakan ketaatan kepada Allah, jauhi perintahnya. Wa ya baghiyal syarr, dan para pelaku dosa, aksir, hentikan, terutama di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini momentum kita untuk menjadi hamba-hambanya istiqomah sampai tahun-tahun berikutnya. Momentum kita sholat berjamaah, momentum kita tilawatul Quran, momentum kita ikut majelis ilmu, momentum kita sedekah, itu dibiasakan 30 hari ini.
Musim-musim peribadatan itu Allah berikan bulan Ramadan ini. Ya, neraka ditutup, surga dibuka, setan jin dibelenggu, dipenjara. Maknanya apa? Maknanya aroma ketaatan itu kuat. Aroma surgawi itu kuat. Sehingga orang berlomba-lomba untuk kemudian mendapatkan surga tersebut. Maka benar Rasulullah SAW ketika mengatakan gharaghima anfun, celaka mereka, celaka sampai 3 kali. Siapa mereka mendapat di bulan Ramadan dan dia berlalu selama 30 hari bersama hari-hari Ramadan, falam yughfar lahu, tetapi dia tidak diampuni. Celaka. Kenapa? Momentum ini, pembiasaan kebaikan kita di bulan Ramadan untuk kebaikan kita di tahun-tahun mendatang. Jamaah sidang, jamaah salat subhanallah Allah SWT. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait pada tadabbur Quran kita pada pagi hari ini, yaitu surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Kemudian Allah tutup dengan kalimat apa? Nuzulam min ghafurir rahim. Kedudukan tinggi yang Allah turunkan bagi hamba-hambanya yang istiqomah menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah dan sesembahan dalam kehidupan di dunianya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datang dari Allah Azza wa Jalla, janganlah termasuk hamba-hambanya yang meragu. Saya tutup dengan alhamdulillah alamin. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.